Anda kembali disergap, seorang teknisi tewas terkena ledakan saat mengisi ulang tabung alat pemadam api ringan atau APAR di Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kerasnya ledakan membuat atap rumah hancur. Warga di Jalan Lebak Rejo, Tambak Sari, Surabaya dikejutkan dengan ledakan di sebuah rumah yang juga tempat pengisian ulang tabung alat pemadam api ringan atau APAR. Akibat kejadian ini, Suharyono Javianto, 55 tahun, warga Karangasem, Surabaya, tewas. Kerasnya ledakan membuat atap rumah milik Erni Setiawati hancur. Usai olah TKP dan identifikasi, jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk divisum. Tiga ibu rumah tangga digerebek saat akan mengirim 9 kg sabu di hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui polisi, pelaku membungkus sabu dengan kertas kado. Ketiga pelaku diupah Rp180 juta untuk membawa sabu ke Jakarta. Dua ibu rumah tangga YS 52 tahun dan ID 45 tahun digerebek polisi di salah satu hotel di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 koper berukuran besar berisi 9 kg sabu. Para pelaku merupakan jaringan narkotika internasional Malaysia-Indonesia. Untuk mengelabui petugas, pelaku membungkus sabu menggunakan kertas kado pernikahan. Selain kedua pelaku, petugas juga mengamankan satu pelaku lainnya yakni NR 46 tahun di wilayah Lampung. Ketiga pelaku diberikan upah Rp20 juta per kilogram sabu jika berhasil antar ke Jakarta. Peredaran narkotika jenis sabu jaringan internasional Malaysia dengan tujuan ke Jakarta. Berdasarkan dari pengakuan dari para kurir ini bahwa mereka sudah melakukan selama 10 bulan ini 3 kali pengiriman. Ya, ada yang 4 kilo, ada yang 15 kilo dan yang terakhir 9 kilo. Polisi melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya yang diduga sebagai pemilik. Ketiga pelaku terancam 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Penyalahgunaan penyaluran gas LPG bersubsidi terjadi di wilayah Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Pelaku membelinya dari truk tangki yang diberangkatkan dari kilang Pertamina di Indramayu. Sebuah gudang di kawasan Patok Besi, Subang, Jawa Barat digunakan untuk penyalahgunaan gas LPG bersubsidi digerebek di Treskrimum Polda Jawa Barat. Jika sudah selesai, selang tidak cabut, mobil sudah mulai keluar, baru bersih dari tangki hijau ngalir ke sini, mesinnya tetap hidup, baru disalurkan ke tabung 50 kilo ini. Ya. Dari lokasi ditemukan truk tangki pengangkut 20 ton LPG serta sebuah tangki ukuran 5 kg berwarna hijau. Truk tangki asal kilang minyak Pertamina RT Indramayu tujuannya ke SPBU Linggarjati, Subang. Namun sebelum sampai tujuan, muatannya sebanyak 3-5 ton dipindahkan ke lokasi ini. Untuk sekali transit, operator membayar Rp3 juta untuk 3 ton LPG yang dipindahkan dan hal itu dilakukan setiap hari. Akibat perbuatan pelaku, negara mengalami kerugian 8 miliar lebih setiap bulannya. Dia alirkan gas tersebut ke dalam tabung hijau dan di-dispatch. Didistribusikan ke tabung-tabung 50 kilo. Seperti kita tahu bersama bahwa tabung 50 kilo itu adalah non-subsidi untuk industri kebanyakan. Pada kasus ini 2 pelaku ditangkap. Karena ini sangat merugikan untuk warga masyarakat yang menerima subsidi tentunya. Sudah berapa lama ini Bu beroperasi, Bu? Ya, sekitar 2 bulanan. Apakah ada indikasi? Masih akan kita kembangkan lagi, masih akan dikembangkan oleh jajaran Krimsus Polda Jawa Barat. Polisi mendalami kasus ini dengan memburu pelaku lainnya. Dari Jawa Barat, Muji Prayitno dan Yudi Heriawan melaporkan.
Seorang wanita nyaris menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan seorang mahasiswa di Bogor, Jawa Barat. Korban menggigit tangan pelaku dan berteriak hingga warga berdatangan. Roy Aji Kusuma berpura-pura pingsan menghindari amuk massa. Mahasiswa 24 tahun ini ditangkap saat akan memperkosa seorang wanita warga Sukasari, Bogor. Pelaku nekat masuk rumah korban saat sedang beristirahat. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan korban yang berupaya melawan dengan menggigit tangan pelaku. Pelaku dibawa ke Mapolsek Bogor Timur. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker, jaga kesehatan Anda dan keluarga.